Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Nah, hari ini kita akan ada acara pelepasan anak-anak Flame CC menuju ke youth ya. Jadi kami mohon yang di depan dipenuhi dulu. Kak Glenn bisa dekatnya BB, nanti yang anak-anak Flame CC nanti biar berdekatan semua ya. Nah, yuk sebelum kita akan memulai acara pelepasan hari ini, mari kita pujikan pujian kita. Seperti tema di tahun ini ya, kita tetap setia ya. Jadi anak-anak Flame CC maupun bertumbuh, kita tetap setia melayani Tuhan ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Nah, adik-adik, lagu ini adik-adik bisa melihat ya lirik bait demi bait. Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Jadi saat kita datang dari kecil ya, dari kecil dari sekolah minggu mungkin ya, Kak Gebi boleh di depan sini. Nah, kita di tengah aja ya. Tuhan itu sudah membentuk kita dari bayi sampai menuju remaja ke dewasa. Kita apa? Kita tetap setia ya. Kenapa acara ini dilaksanakan? Agar apa? Anak-anak tetap setia. Jangan minder. Jangan tidak percaya diri ya. Semua itu berharga di mata Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku
kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia demu Tuhan. Jadikan yang Kau pandangmu. Adik-adik di sini itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami sembah, oh, 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 oh. Mengalir
layak disembah, layak dipuja. Haleluya. Oh, hiarala mase, korara pasi karara mase. Haleluya. Haleluya. Sikiarala paso. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pada sore petang hari ini. Tuhan, saat ini kami bertemu, berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau ada di sini. Roh-Mu, hadirat-Mu mengalir memenuhi tempat ini ya Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memulai acara sore hari ini, acara pelepasan, biarlah Engkau turut ikut bekerja ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kalau kita sudah menjadi seorang remaja ya, jangan merasa lelah melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu seumur hidup kita. Bukan berarti, aku sudah remaja malas-malesan. Aku ya sudahlah, itu seperti anak sekolah minggu hanya sekedar biasa aja. Tetapi pergunakanlah waktumu itu selama kamu masih bisa bernafas untuk melayani Tuhan. Jadi apa? Kita harus tetap jangan lelah melayani Tuhan. Kita pujikan, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu siap melayani Tuhan. Mana ini? Yang belum datang siapa? Noel ya. Nah, siap melayani Tuhan di masa remajanya nanti. Bye.
Siap enggak Glenn, Bebe, Caca, Monik, Gebi? Ya, jangan roh kita itu jangan melempem. Kita tambah besar, tambah remaja, tambah dewasa jangan melempem, tetapi biarlah roh kita itu tetap menyala, ya. Dan jangan kerajinan kita akan kendor, tetapi bersukacitalah, ya. Karena apa? Melayani Tuhan itu upahnya besar sekali, ya. Tetap kita mempunyai roh yang menyala-nyala. Kita pambut, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lelah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggakan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hei, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggakan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hei, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, silakan duduk. Nah, kita akan memasuki acara pelepasan pada sore petang hari ini. Kita akan, sebelum kita memulai acara pelepasan, kita sambut Tuhan sekali lagi. Kita akan pujikan Dia untuk sekali lagi sebelum acara pelepasan dimulai. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia akan relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita pujikan lagu ini bahwa kamu adalah anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan, ya.
kita pujikan dengan menyanyikan lagu ini tuh bagus sekali ya. Nah, hadapannya kamu berharga, kamu diciptakan menurut gambar Tuhan. Ya, jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia bersalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Tubuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Tubuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, bulu-bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Tubuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan memulai acara pelepasan pada sore hari ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, acara selanjutnya kita ada acara pelepasan untuk anak-anak Flame CC dari kelas Galilea, yaitu pra-remaja menuju ke youth. Ya, nanti kami persilakan Ibu Febe untuk maju ke depan, Ibu Novi untuk maju ke depan, dan nanti kami akan panggil satu-satu anak untuk maju ke depan. Nanti Bu Febe memberikan kenang-kenangan dari Flame CC dan sertifikat kelulusan. Selanjutnya kami juga memanggil Bapak Sena, Kak Sena ya. Jadi di youth itu ada Kak Sena yang memimpin anak-anak untuk tetap setia melayani Tuhan. Ya, mari Ibu Febe, Ibu Novi, kami panggilkan Abigail, Carissa, Daniela untuk maju ke depan. Selanjutnya jangan turun dulu ya, ke samping. Glenn Manuel,
selanjutnya Gabriela Sharon Victoria. Selanjutnya Lucetta Bernadette Variani Arifianto. Untuk selanjutnya Monica Florencia. Kami mengundang guru sekolah minggu untuk maju ke depan untuk foto bersama. Selanjutnya kami panggil Bapak Gembala untuk foto maju ke depan. Terima kasih, Bapak Gembala bisa kembali ke tempat. Untuk selanjutnya Kak Sena boleh maju ke depan. Sebelum saya menyerahkan anak-anak FLEMSISI ke Kak Sena, ada pesan buat anak-anak yang ada di sini ya, Monik, Bebe, juga Gebi, Caca, Glenn, yang satu Noel nggak bisa hadir ya. Tante Febe ingin kalian tetap setia meskipun kalian sudah tidak di sekolah minggu lagi, kan memang waktunya memang harus ke youth ya, ke anak-anak youth. Biasanya kalau sudah diserahkan ke youth, kadang-kadang ada yang males-malesan untuk hadir ya, nggak tahu kenapa. Nah, untuk ini kalian tetap rajin, kalian menggunakan waktu, maksudnya kesempatan yang indah usia kalian ini di komunitas anak-anak youth. Jadi jangan sampai dilewatkan. Banyak kegiatan-kegiatan anak-anak youth itu yang lebih menyenangkan seusia kalian. Kalau tetap di sekolah minggu sudah nggak cocok, ya kan? Nah, oleh sebab itu kalian tetap setia, rajin, meskipun ini masih online ya. Nah, tapi kalian nanti ikut gabung di komunitas youth, di grup youth. Nah, di situ kalian bisa lebih lagi mengenal anak-anak youth yang lain. Kalau kalian ingin atau rindu masih kepingin di sekolah minggu, boleh ya. Kalian mempunyai talenta masing-masing, pengen melayani di sekolah minggu, pengen melayani anak-anak, silahkan. Guru-guru gereja anak tidak pernah keberatan untuk dibantu dengan kalian. Karena kalian kakak-kakak ini juga harus membimbing adik-adiknya. Ya, mungkin itu aja pesan dari saya, dan anak-anak ini saya serahkan ke Kak Sena. Nanti yang bimbing ganti Kak Sena ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk gereja anak yang telah mendidik anak-anak pra remaja sampai sudah tinggi-tinggi ya. Gurunya sudah kalah ya. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk anak-anak youth yang baru. Jadi untuk sementara ini ketika pandemi, mungkin kalian akan pindah grup sekolah minggu ke grup WA Youth lebih dahulu, karena memang banyak saya ngajarnya di WA. Nanti juga ada banyak kegiatan di sana untuk mungkin ngisinya paling di media sosial. Jadi
nanti bisa kita bisa kenalan, memang harusnya kita kenalan dulu teman-teman semua, karena belum pernah ketemu, kadang juga minder, pertama kali datang mesti minder. Tapi kalian harus datang sama-sama biar, ini grup satu sekolah minggu, biar nggak malu. Besok ketika sudah offline. Jadi sementara waktu ini kita lewat WA pengajarannya, kalian bisa baca renungan, bisa mengikuti kegiatannya. Dan percayalah ketika kalian bisa aktif, itu tidak akan membosankan. Karena memang saya lihat begitu banyak pekerjaan yang dikerjakan youth, dari Natal, nanti dari Paskah dan sebagainya. Dan saya juga belajar untuk mengajari kalian pelayanan, entah itu persembahan apa, persembahan ini dan sebagainya, untuk kalian bisa di masa muda itu punya satu hal yang positif, entah dalam kegiatan kalian, dalam mungkin sifat karakter, dan dalam media sosial yang kalian miliki. Terima kasih untuk sekali lagi dari Gereja Anak, dan selamat datang untuk anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Teman-teman youth boleh maju ke depan untuk foto bersama. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selamat bergabung ya menjadi anak youth. Itu perwakilan ya, mungkin ada lagi ya Kak Isena ya. Perwakilan ya tadi ya, ada yang perwakilan untuk youth, nanti bisa berkenan lagi di komunitas grup WA ya. Untuk acara selanjutnya kami panggil Bapak Gembala untuk memberikan pesan-pesan untuk anak-anak FLEMCC yang naik ke youth. Shalom. Selamat malam, terima kasih untuk Gereja Anak. Sebetulnya ada beberapa hal atau gereja lain atau mungkin di luar negeri ya kebanyakan. Sekolah minggu itu bahkan orang tua-tua juga masih ada. Nah, kalau saya perhatikan begitu dari sekolah minggu diserahkan ke youth, terus hilang, nah itu kenapa itu? Itu berarti hebat loh, bisa hilang, bisa datang. Sakti. Kalau memang namanya setelah sekolah minggu, terus ke youth hilang, itu bisa aja tetap disebut sekolah minggu youth. Gak ada masalah sebetulnya, cuma hanya nama. Ada yang sekolah minggu tapi isinya orang tua-tua juga ada. Itu hanya sebutan, tidak terlalu persoalan. Hanya sebutan, sekali lagi tadi sudah disampaikan Bu Bebe pesan-pesan, terus kemudian sambutan dari guru-guru sekolah minggu termasuk yang menangani youth. Salah satu contoh tadi saya katakan kenapa sebutan. Kalau di youth sebutannya Kak Sena, ya, Kak Tami gitu kan. Kalau di sekolahan Pak Sena kan gitu kan, dari Kak menjadi Mr. Sena bahkan. Wah keren itu. Kak Sena, Mr. Sena. Kemudian ketika menyampaikan renungan firman di ibadah disebut Pak Sena. Ya. Tapi kalau sudah di rumah panggilannya Papa Sena. Jadi hanya sebutan, ternyata orangnya sama. Jadi mau dipanggil sekolah minggu atau youth sebetulnya sama. Yang paling penting kita berkiprah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Jadi sekali lagi selamat untuk Monik,
untuk BB, untuk Gaby, untuk Caca, juga untuk Glenn. Nah, saya sebentar mendengar sudah cepat hafal, dan yang tidak dapat bergabung sore malam hari ini Noel. Semuanya selamat saya ucapkan. Di usia remaja itu adalah sangat penting bagi setiap semuanya, bahwa ada satu regenerasi atau generasi penerus ketika dari sekolah minggu ke remaja, ke youth, kemudian ke dewasa, dan seterusnya, sehingga gereja terus tetap ada melayani bagi mereka yang membutuhkan secara holistik, tetapi juga melayani Tuhan. Satu perkara yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin ini satu-satunya, semoga, dan yang pertama kali, semoga yang terakhir juga, ketika ada pelepasan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya nggak pakai masker, hari ini semua pakai masker, seperti itu. Situasinya sulit, keadaannya menantang setiap kita. Tadi sudah lewat pujian, lewat pesan-pesan, berbicara tentang tetap setia, tetap melayani, bahkan juga memperhatikan melayani untuk adik-adik di generasi yang selanjutnya. Bahkan terbuka juga untuk menjadi guru sekolah minggu yang terus mendukung pelayanan gereja anak. Saya akan menyampaikan beberapa hal saja singkat tentang bekal, khususnya juga dapat secara umum dipergunakan sebagai satu pesan atau pegangan bagi kehidupan secara umum. Jadi ada satu kondisi yang harus disadari, bahwa tidak ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang bernilai itu di zona aman, di zona nyaman. Tidak ada. Semua terlahir bukan dari comfort zone, terlahir dari situasi dan tantangan yang sulit. Di situ muncul mutiara-mutiara, atau kalau kurang berharga dikatakan berlian-berlian kehidupan sebagai pemenang. Jadi itu tidak akan dapat terjadi dan ada di zona nyaman. Jadi ketika ada sesuatu yang sulit, tantangan itu ada, mereka yang sanggup menghadapi, melewati, bahkan menaklukkan, mengalahkan, dan keluar sebagai pemenang, itu sesuatu yang terjadi bagi mereka yang punya tekad dan mental pemenang. Itu yang pertama. Tetapi lebih jauh daripada semua itu adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam pelajaran, di dalam pengertian secara umum dikatakan bahwa hikmat kepandaian itu muncul dari takut akan Tuhan. Sehingga takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Nah, di dalam mengatasi keadaan situasi yang sulit, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan
diri sendiri, tetapi ketika kita mengandalkan pertolongan daripada Roh Kudus, Dia akan memberikan hikmat kepada setiap kita untuk mengatasi semua itu. Jadi ini baik saat sekolah secara umum maupun di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, termasuk setiap kita orang tua yang hadir pada malam hari ini. Anda bertanggung jawab, para orang tua, untuk memantau, untuk mendorong supaya anak-anak tetap ada dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Dia sebagai penolong. Karena tanpa itu setiap orang tidak akan sanggup dan mampu dan gampang goyah, bahkan terguncang. Kalau berbicara tentang setia, itu berbicara tentang kerohanian yang kita jaga dan pelihara, dan itu mendasari semua aspek kehidupan. Saya akan berikan beberapa kebenaran firman. Saya coba tulis seperti ini dari apa yang saya sampaikan tadi. Great things never come from comfort zone. Jadi tidak ada sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang datang dari kondisi situasi yang nyaman. Tidak kan? Ya. Jika kita ingin memiliki masa depan yang lebih baik, kita harus berani membongkar, berubah dari pola yang lama. Itu yang terpenting. Dalam Kisah pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kamu terima kuasa, artinya Roh Kudus menyertai, Roh Kudus menolong, Roh Kudus melindungi, Roh Kudus membela, dan Roh Kudus bekerja sama dalam setiap langkah kehidupan. Sekali lagi, tidak ada perkara besar yang lahir dari zona nyaman. Kemudian bagaimana kita menghadapi keadaan yang seperti saat sekarang? Keadaannya berubah, situasinya berubah. Artinya kita harus adaptasi, kita juga mesti berubah. Tidak bisa kita menghadapi kondisi keadaan yang sudah berubah dengan cara yang lama. Kalau sekarang kita lihat penjualan di sana sini situ online semua. Iya, bisa deliver, bisa begini, bisa begitu. Berubah keadaannya. Semua berubah, beradaptasi terkait dengan situasi dan kondisi. Tetapi kita tidak harus berkompromi dengan sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi pesan yang berikut adalah, jika kalian tidak dapat mengubah situasi yang sedang terjadi atau engkau hadapi, ubahlah persepsi dan tindakan terhadap hal-hal yang harusnya dilakukan seperti sebelumnya. Tadi Kak Sena berkata, banyak hal yang kita bisa bergabung melayani di media sosial, menjangkau, terhubung dan segala macam. Jadi ketika tidak dapat dijalankan, dilakukan dengan cara yang lama atau yang sama karena keadaan berubah,
kita harus berubah untuk mencapai itu. Tadi dikatakan Bu Priscilla, jangan lelah untuk melayani Tuhan. Tetap semangat. Karena Amsal 18 ayat 14 mencatat orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ditambah Kak Sena tadi. Kalau aktif itu pasti tidak merasa kejenuhan. Kalau aktif itu pasti akan dapat membangkitkan dan membangun semangat. Tetapi kalau tidak bergabung, biasanya kemudian malas, lemah, dan tidak bersemangat. Setiap kalian harus berkontribusi sesuai talenta, sesuai dengan kebisaan yang Tuhan berikan untuk melayani. Di akhir daripada pesan, sekali lagi tadi saya sampaikan, oleh karena kekuatan, oleh karena Roh Kudus yang menolong, oleh karena hikmat, saya percaya kalian semua dapat terus maju, terus berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Tentu semua kembali bagi kemuliaannya. Amsal pasal 2. Di situ dituliskan faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau Anda baca pelan-pelan Amsal pasal 2 ini, renungkan, terus baca semuanya. Semua yang dicari tentang pengertian, tentang kepandaian, tentang hikmat, mencari seperti perak, mencari harta terpendam. Di situ ujungnya, maka engkau akan ngerti bahwa semua itu sumbernya adalah takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Jadi ketika engkau menghargai apa yang sudah Tuhan percayakan, talenta, melayani, takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah, dengan sendirinya berkat di balik semua itu sebenarnya yang banyak orang cari, yaitu pengertian, yaitu hikmat, kepandaian. Itu semua ada dan dapat engkau miliki ketika engkau takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah lebih dalam lagi. Apa sih yang tidak membutuhkan kepandaian? Apa sih yang tidak membutuhkan pengertian? Apa sih yang tidak membutuhkan hikmat?
baik dalam kehidupan, berbicara soal pendidikan, berbicara soal bekerja, berbicara soal dalam hal berumah tangga, dalam menyelesaikan situasi masalah, kesulitan, tantangan hidup, itu isinya hanya dapat diselesaikan ketika dia dapat mengerti dan memahaminya. Ketika dia memiliki kepandaian. Kok dia bisa bekerja di tempat yang hebat, kok dia bisa kuliah di tempat universitas yang luar biasa. Oh iya dia pinter, iya dia pandai. Lu kamu kok ngerti kalau bisa ini begini? Ya aku kan pengalaman, aku ngerti, pengertian. Di dalamnya itu ada kepandaian, ada pengertian. Ketika orang bingung bagaimana harus menyelesaikannya, ketika orang dalam situasi bahkan yang tidak menguntungkan dan terjepit, semuanya sudah dipikirkan, tetapi kok ada masalah, harus bagaimana ngatasi ini. Di tengah-tengah tidak ada tuntunan, tidak ada jawaban, tetapi terkadang orang dapat memutuskan melangkah karena hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi kepandaian, pengertian, hikmat, dan seterusnya itu semua kita perlukan. Bukan cuma hanya di sekolah minggu, bukan cuma di youth atau di pendidikan, di kehidupan secara umum. Dan ketika kita mencari semua itu, mengejar untuk mendapatkan semua itu, ujung-ujungnya semua tersimpul menjadi satu, tersedia di dalam takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Jadi yang terutama dari semua apa yang hendak kalian capai, utamakan takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Maka engkau mendapatkan semuanya yang diperlukan di dalam kehidupan. Amin. Nah, amin. Ini kok bangku semua ya, orangnya kemana ya, kok enggak ada. Tadi kan ditanya, siap melayani? Saya dengar, kok enggak ada suaranya ya. Sekarang amin, kok enggak ada suaranya. Halo, saya sedang tidak bercerita kancil nyolong timun dan Anda tertidur. Ya, saya sedang berbicara tentang your future. Jadi masa depanmu. Karena semua itu ada di dalam takut akan Tuhan. Jadi hanya itu pesan saya yang singkat. Ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, saya ulangi dari awal ya. Halo? Jelas apa enggak? Kalau enggak, saya ulangi dari awal. Saya ulang dari awal ya. Masa saja ketawa. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi satu bekal. Sekali lagi dan sekali lagi. Yang terutama dan yang terutama. Takut akan Allah dan pengenalan akan Allah. Ya, itu akan membawa engkau kepada kehidupan di dalam rencananya. Dan engkau akan disertai kepandaian, pengertian, hikmat, dan kuasa. Sehingga setiap kita boleh menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Ya, ayo bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang omnipresent, Dia Tuhan yang maha mendengar. Anda tidak harus menunggu saya berdoa, tetapi setiap kita boleh berdoa. Masing-masing punya kerinduan, masing-masing punya keinginan,
masing-masing punya harapan. Dari setiap Monik, Bebe, Gepi, Caca, terus kemudian juga Glenn, Noel. Ya, masing-masing kamu boleh berdoa. Pengharapanmu, ya, cita-citamu, apapun engkau boleh naikkan permohonan di dalam doa. Tuhan itu mendengar dari masing-masing, dia enggak bingung. Ini sing doa siapa ya? Kok enggak, masing-masing. Dia maha mendengar. Bagi orang tua, bagi guru-guru gereja anak, juga boleh bersama-sama mendoakan mereka masing-masing. Termasuk juga yang youth. Berdoa bagi pengharapan, berdoa bagi masa depan, berdoa bagi masing-masing. Ya, enggak perlu nunggu saya berdoa. Saya juga akan berdoa untuk kita semua. Tetapi kita melepaskan doa-doa yang percayalah Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkannya. Ya. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian penyembahan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari kita berdoa. Kami bersatu di dalam anugerah-Mu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama. Masing-masing berdoa untuk dirinya, guru-guru boleh mendoakan, dan percayalah Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi putra-putrimu yang Kau kasihi. Tuhan, sejak mereka bakal bayi Engkau sudah mengenal dan menentukan. Engkau panggil nama mereka satu persatu, karena mereka milik kepunyaan-Mu. Dan jikalau sore malam hari ini, mereka boleh telah menyelesaikan sekolah minggu di kelas anak, dan kemudian diserahkan masuk di dalam komunitas youth. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberkati. Kuasa darah-Mu melindungi menutup bungkus mereka. Engkau persatukan di dalam tali kasih-Mu, dan mereka boleh bekerja bersama-sama melayani Engkau bagi kemuliaan-Mu. Berikan pengertian, kepandaian dan hikmat daripada-Mu. Terlebih daripada semua itu, roh yang takut akan Tuhan. Dan kerinduan pengenalan akan Engkau lebih dan lebih lagi di dalam setiap waktu dan kehidupannya. Kami percaya Engkau membawa mereka. Roh Kudus, Engkau menuntun, bahkan menolong ketika mereka mengalami kesulitan. Engkau membawa mereka di dalam kemenangan-Mu yang ajaib, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga mereka boleh lebih lagi mensyukuri dan bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang mereka kerjakan mulai dari malam hari ini ke depan, biarlah semua tertuju bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang telah memberkati para orang tuanya, Engkau yang telah memberkati para guru-guru sekolah minggu, Engkau terus memberkati di dalam kelimpahan-Mu. Berikan tanggung jawab yang lebih lagi kepada mereka semua
untuk membawa anak-anaknya takut akan Engkau. Lebih lagi Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin tidak menentu, di setiap tantangan kehidupan yang semakin sulit, tetapi izinkan oleh karena anugerah kemurahan-Mu yang limpah turun atas mereka, memampukan mereka melewati semua itu di dalam sukacita-Mu. Engkau memberkati dan Engkau memberkati. Biarlah masa depannya, baik di dalam studi maupun kehidupan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, bekerja berkarya sepenuh-penuhnya, berdaulatlah atas hidup mereka. Roh Kudus, Engkau roh yang menolong, yang menyertai mereka dari sekarang sampai kesudahan zaman, yang tidak pernah meninggalkan, memberikan penghiburan ketika mereka susah, memberikan kekuatan ketika mereka sedang lemah, dan memberikan pengharapan dan semangat yang baru ketika mereka di dalam kebingungan, di dalam mencari jati diri. Roh Kudus, Engkau menyertai dan membawa mereka menemukannya semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk selanjutnya di Youth Community yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Sena. Engkau mengurapinya, yang didampingi dengan istri Putami. Engkau mengurapi dengan hikmat, Engkau berikan kuasa, Engkau berikan sesuatu yang segar, sesuatu yang baru, sehingga youth yang ada di dalam pimpinannya boleh terus bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebih lagi. Terima kasih untuk jeripaya guru sekolah minggu yang mengajar mereka mulai sejak mereka kecil sampai hari ini. Semua daya upaya, jerih lelah yang telah diperbuat tidak akan pernah kembali sia-sia, karena firman-Mu berkata, setiap bekerja berhak mendapatkan upah. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas mereka semua. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas seluruh keluarga lepas keluarga, sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan, dipuji, dan dipermuliakan. Terima kasih dan terima kasih sekali lagi Roh Kudus. Kami percaya setiap doa yang dinaikkan ke hadapan-Mu, Engkau mendengarnya. Bahkan Engkau mengerjakannya sampai dengan semuanya boleh berhasil mendatangkan sukacita surgawi, mendatangkan sukacita bagi setiap mereka anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya serahkan. Terima kasih untuk acara hari pelepasan malam hari ini selesai. Nanti bergabung ya dengan youth ya, Monik, Gaby ya, Glenn nanti ya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.